Katamu 8 orang lawan kamu seorang. Adit, keluarga Panca itu punya perusahaan. Keluarga kamu cuma penjual ikan. Kalau nggak ganggu dia, mana mungkin dia ganggu kamu? Hah? Sudahlah, kita bahas pas ibumu datang. Ayahku yang datang. Ayah? Sejak kapan kamu punya ayah? Hah? Halo Bu, aku Ayah Adit, Guntur Lesmana. Lesmana? Ya, dia ikut marga ibunya. Hah, Pak Guntur, kupanggil kamu kemari karena masalah Adit, anakmu. Bertengkar di sekolah. Sekarang sudah SMA 3. Maaf Bu, tadi ku dengar mereka yang duluan. Benar, Kalian keluar dulu. ayo. Pak Guntur, ini sih nggak ada angin, nggak ada hujan. Kenapa mereka nggak hajar orang lain? Pasti ada yang salah dengan dirinya, ya kan? Meski mereka sudah salah, tapi apa Adit sama sekali nggak salah, ya kan? Bu, aku pengen tanya. Beritahu aku, kenapa aku cuma nampar kamu? Kamu... Ngapain kamu? Kalau gitu kasih tahu aku, kenapa aku cuma hajar kamu? Kamu... Lapor polisi, baru lanjut sekolah. Malam ikut aku pulang. Nggak mau. Itu bukan rumahku. Margaku Baskara, bukan Lesmana. Kamu nggak bisa milih. Nanti ada yang jemputin. Adit, meski kamu juara sekolah, emang kenapa? Bakal ku hajar kamu. Anjir, siapa sih gila ini? Adit, naik. Siapa dia? Sudah ganteng kaya lagi. Keren banget. Kenapa? Nggak mau balik? Kak Salma, aku sudah 18 tahun. Guntur itu kaya dan berkuasa dan bos mafia. Dia sudah tahu kondisi aku dan ibuku, tapi enggak dipeduliin. Hari ini dia tiba-tiba bantuin aku, sampai bikin heboh tadi. Kayaknya dia mau aku berutang budi padanya. Menarik. Lanjut. Guntur itu bos mafia. Banyak orang rela mati deminya, dia nggak butuh aku. Jadi kurasa dia lagi ada masalah. Dan masalah ini cuma bisa diselesaikan putranya. Dia nggak relain putra kandungnya. Jadinya aku diincar si anak haram ini. Benar. Semua ini kamu yang nebak sendiri. Terus kenapa mau kemari? Karena aku butuh imbalan besarnya. Guntur, kamu manfaatin aku. Aku mau dapatin banyak uang darimu. Kekuasaan. Aku
Aku mau kamu tanggung jawab buat aku dan ibu. Sudah lihat, bukannya nyapa. Kamu pikir tuan muda? Dengar ya, kamu itu anak haramnya wanita jalang. Paham? Sialan, ini rumah Lesmana. Berani nyentuh aku, ayah bakal hajar kamu. Orang ini kayaknya belum tahu situasinya. Guntur yang suruh aku kemari. Kalau ku hajar, emang kenapa? Baik. Ayah, si sialan ini beraninya hajar aku. Sialan! Kamu nggak bisa seenaknya di sini. Bersyukur kamu. Aku nggak hajar wanita. Guntur, keluargamu kayaknya nggak suka aku. Ya sudah, aku pergi. Dasar anak haram, kenapa? Masih berharap ayah tahan kamu? Untung tahu diri. Pergi sana. Guntur butuh aku. Dia pasti nggak biarkan aku pergi. 3, 2, 1. Tunggu. Ayah. Ayah! Adit, karena sudah balik, kamu juga keluarga. Sudah kusiapin kamar untukmu. Rangga, berdiri, antar dia. Ayah. Ayo. Guntur, anak haram itu dulu aku mah cuekin aja. Tapi kamu malah bawa dia pulang. Dia juga hajar Rangga. Kamu... Kamila, tenang aja. Nggak pernah kuanggap dia anakku. Ku ajak dia pulang. Cuma karena dia bisa dimanfaatin. Begitu selesaikan masalahku, kamu atur aja. Maksudmu soal Pak Kusmo? Biarkan dia senang dulu. Begitu masalah ini kelar, bakal kuhabisi ibu anak itu. Adit, jangan kira ayah nggak hajar kamu. Kamu bisa bertindak seenaknya. Percaya nggak? Kalau aku teriak, pura-pura didorong kamu dari tangga ini, ayah dan ibu bakal naik dan patahin kakimu. Belum paham ya? Otaknya lamban banget. Baik, ku bantu. Bantu apanya? Kamu, habislah kamu. Ayah, ibu. Ayah, tadi aku jalan baik-baik, malah didorong adik jatuh ke tangga. Keterlaluan! Kamu nindas Rangga segitunya. Benar. Kalau dia pindah kemari, pasti bakal ngerusuh. Diam dulu. Lihat kamar aja nggak beres. Kamu nyusahin aku saja. Tumben dia bisa nahan diri.
Kayaknya dia mau ku lakuin hal yang penting banget. Aku coba ngerusuh lagi deh. Tes kesabarannya. Sudahlah, gak usah carikan aku kamar. Kayaknya kamar ini bagus. Aku... Punyaku. Itu kamarku. Sialan, ku habis kamu. Rangga, Adit baru pulang. Kamu ngalah dulu. Karena dia suka. Kasih dia tinggal dulu. Ayah, kamu suruh aku ngalah buat dia. Guntur, anak itu keterlaluan. Sialan, aku... Rangga, kau bantu. Dia beneran kurang ajar. Kamu mau ngapain? Kesabaranku ada batasnya. Kalau terus nantang aku, kalian pikir gak berani ku hajar? Gawat, ayah, kalau nggak bicara Adit bakal... Cukup. Kalian semua turun. Biar aku bicara sama Adit. Adit, lepas. Harusnya kamu tahu apa kerjaanku, kan? Tentu. Si bos mafia punya banyak aset. Sekali ucap, bisa panggil ratusan anak buah. Bagus kalau tahu. Karena teringat ibumu. Makanya aku nahan diri. Tapi jangan coba-coba permainkan kebaikanku. Oke, baik, paham. Mau ngapain terserah. Kak Adit, Weni, gimana kondisi ibuku? kondisi tante lagi buruk. Harus cepat operasi. Kalau enggak... Aku paham. Ku usahain cari uang. 2 hari ini, mohon bantuannya jaga ibu. Ibu, tenang aja. Bakal kurebut uang dan kekuasaan dari keluarga Lesmana. Buat sembuhin ibu, agar kamu hidup lebih baik. Kamu, duduk sini. Kita ngobrol dulu. Apa katamu? Guntur, jangan begitu. Gak pernah ku anggap kamu ayahku. Nah, kamu beneran kira aku gak berani hajar kamu? Benar. Gini baru bos mafia. Tapi tampangmu semalam takut-takut gitu. Kayak cewek. Guntur, jangan berlaga. Kamu butuh bantuanku. Bukannya harus bersikap seperti memohon sesuatu. Bukan aku loh, dia nebak sendiri. Menarik juga. Tahu apa lagi kamu? Katakan. Aku juga tahu masalah ini sangat bahaya. Yang bisa selesaikan cuma keturunanmu. Kamu gak relain Rangga, makanya cari aku. Aku yang kerjakan. Kalau berhasil ya senang. Kalau gagal kamu punya alasan.
Soal mati hidupku, nggak pernah kamu pedulikan. Terus, aku tahu dalang yang mencarimu pasti statusnya lebih tinggi darimu. Makanya kamu butuh putramu turun tangan buat tunjukin loyalitas dan ketulusanmu. Tahu bahaya. Kau kemari. Tentu saja. Mau uang yang banyak. Kamu kasih duit, ku bantu. Ini baru adil. Lupakan soal tadi. Kak Guntur, anakmu lebih menarik dari dugaanmu. Iya kan? 2,4 miliar. Oke, Kamu aja nggak nanya buat apa. kalau ada 2,4 miliar, semua itu nggak penting. Tapi kamu harus bayar DP 1,2 miliar. Katakan, aku harus ngapain? Bosku kasih tugas. Ku mau kamu ke klub Lamora, lantai 3 bawah tanah, buat cari untung. Dia sudah kirim orang buat menyambutmu. Pas itu, dia bakal kasih tahu detailnya. Begitu dapat barangnya, ku bayar sisa uangnya. Ingat itu. Cuma cari untung. Sepakat. Salma, antar dia. Sudah aku cek. Ibunya sialan itu lagi jalani kemoterapi. Makanya dia gampang banget setujui kita. Semalam itu keterlaluan banget. Aku pengen beri kejutan buat ibunya di rumah sakit. Boleh kan? Jangan ngerusuh. Tapi, asal nggak ganggu rencana. Kamu atur aja. Waktunya beri anak itu pelajaran. Tahu maksud untung itu? Di sana, kliennya terbatas. Pengen berbisnis tapi nggak punya koneksi. Maka rebutlah. Jadi untung itu merebut barang dari orang lain, bilang ke dia. Bisa rebut barang, rebut nyawa. Baru bisa tembus pasar. Kusmo tertarik sama klub Lamora. Keluarga Lesmana harus kirim anggota. Terima kasih infonya. Aku nggak bercanda, aku serius. Klub Lamora itu bisnis Pak Bimo. Dia itu kejam. Cuma aku sarankan, pertimbangkan dulu. Masalah ini nggak sesimpel itu. Tapi Guntur bakal kasih uang. Tapi uang... Begitu ada uang, ibuku bisa jalani kemoterapi. Ibu nggak perlu lagi bersusah payah untuk hidup. Jadi apapun barang itu, bakal ku rebut. Kak Salma, antar aku ke rumah sakit. Tante, bertahanlah. Kak Adit bakal cari uang buat perawatanmu. Kalian siapa? Minggir. Jangan gerak. Sudah begini, ngapain berobat lagi? Mati aja sana, biar rumah itu jadi milikku. Dokter, perawat. Kalian keluarganya Murni? Benar. Aku itu adiknya. Kami nggak berobat lagi. Benar? Berhenti. Ambil surat penghentian perawatannya. Biar kami tanda tangan. Enggak, aku nggak setuju. Emang kamu siapa? Kamu berhak urus masalah keluarga kami. Kalian... Gadis itu nggak ada hubungan sama kita. Entah anak haram siapa. Sini. Enggak, Kak Adit belum balik, tidak. Pergi sana.
Adit, dia cuma bocah. Ngerti apa dia? Si penyakitan ini cepat mati lebih hemat uang. Ngapain kamu? Lepaskan! Apaan sih? Apa hubungannya? Jangan, Tante. Apa hubungannya? Lepas! Apa hubungannya? Kak Adit. Ibu, Kamu nampar aku? Weni, kamu nggak apa-apa. Mereka nggak ngapa-ngapain kamu kan? Aku nggak apa-apa. Mereka tiba-tiba terobos. Katanya mau hentikan perawatan. Suratno, Andini, kalian sudah gila ya? Dasar sialan, kurang ajar banget. Ibu mau ajari kamu begitu? Apa hakmu ngatain ibuku? Pas ibuku terbaring sakit. Kalian nggak peduli. Sekarang mau rebut hartanya. Dasar bajingan. Dasar sialan, kamu ngatain siapa? Jangan kira aku nggak tahu ya, kamu itu anak haram. Ibumu itu wanita murahan. Penyakitnya, itu karmanya. dasar bajingan! Brengsek, aku... dasar brengsek, beraninya hajar aku. Kamu hajar suamiku. Pergi sana. Sayang, Ayah! sayang. Ayah! Pak Adit, ini rumah sakit. Tolong jaga sikapmu. Dok, mereka bukan keluargaku. Aku nggak bakal hentikan perawatannya. Tapi, sudah setengah bulan belum bayar biaya rawat inap. Kalau belum bayar juga, terpaksa dihentikan. Bukannya tadi so hebat. Ternyata bokeh ya. Mau lanjut perawatan pun nggak bisa. Dasar miskin. Kak Adit, beberapa hari menjaga. Aku dapat sedikit uang. Pakai aja dulu. Simpan aja, aku ada kok. Mulai sekarang, kita nggak usah pusing lagi soal uang. Nggak percaya? Percaya kok. Mau sok hebat. Kalau bisa keluarin uang, aku turutin kamu. Dasar miskin. Aku nggak butuh bantuan kalian. Dokter, biaya inap, tunggakan, biaya operasi. Aku lunasi semua. Enggak mungkin. Ini pasti uang haram. Kak Adit, dari mana uang ini semua? Jangan dipikirin. Bawa uangnya dan bayar tagihannya. Mari. Kamu mau ngapain? Jangan kemari. Jangan kemari. Katakan, siapa suruh kalian? Katakan. Kamu bilang apa sih? Enggak ada yang nyuruh. Kita udah lama nggak berhubungan. Kemarin entah kemana aja. Kenapa harus datang sekarang? Kenapa? Kalian kira aku bodoh? Jawab jujur! Kamila, itu Kamila. Dia bayar kami dan suruh kami ngerusuh. Katanya begitu beres, rumah kalian akan jadi milik kami. Beneran bukan kami. Ayo. Wanita itu yang nyuruh. Kak Salma, ini ada beberapa orang yang perlu kamu urus. Kamila ya.
Berani nyentuh ibuku, gak bakal kuampuni dia. Mau diapain? Aku gak mau lihat mereka di Tewita. Mau preteli bagian mana? Suka-suka kamu aja. Paham. Lakukan. Jangan, jangan, jangan. Jangan. Ngapain? Anjir, ibu! Kamu beneran udah yakin? Aku gak bakal mundur. Saldo kartu ATM ini cukup buat masuk area inti klub Lamora. Soal orang di foto ini namanya Rika. Dia itu rekanmu. Kamu cari dia dulu, baru beraksi. Kalau kali ini aku gak selamat, tolong bantu jagain ibuku. Sisa uang perawatannya kasih ke ini aja. Ceritakan soal klub Lamora. Halo, Tuan. Klub Lamora tampilannya seperti pusat pemandian mewah. Lantai atas tempat belajar bahasa asing, tapi 3 lantai bawah tanah. Itu barulah area inti. Itu juga bisnis yang Pak Bimo paling gak relain. Kak, mau mandi di aula atau VIP? Pengen refleksi. Ayo ke bawah. Mari silakan. Si anak haram itu beneran cari mati. Ayah, jangan-jangan ayah mau kasih dia uang. Mana pantas dia. Anak haram itu. Nggak pantas nego sama aku. Melihat cara kerja Pak Bimo, dia bakal mati. Bisa gantiin keluarga kita mati, itu berkah baginya. Ya, nanti kita beresi mayatnya. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Besar. Ayo, besar. Besar. Ayo, besar. Besar. Apa lihat-lihat? Cuma kasino kecil begini, pakai sembunyi-sembunyi segala. Nggak becus jangan soal lakuin ini. Aduh, Tewita tempat yang buruk, emang nggak layak huni. Kak, salah paham nih. Salah paham, siapa kakakmu? Bos, kami kan lakuin ini demi berhati-hati. Kak, mari ambil chip. Ngapain asik liatin aku? Tunggu aku transfer duit. Hah? Bawa aku cari uang. Mari. Ganti ini dulu. Oke, Kak. Kak, udah beres. Kak, gimana? Harta karun ya? Cantiknya, dia itu Rika.
Jir, jancuk. Sial banget. Kak, ini kenapa? Coba lihat. Lihat. Kartu gini semua. Dapat kartu sampah. Permainan macam apa ini? Jadi kamu gak main lagi? Nggak main? Main. Kenapa enggak? Masa nggak main? Ini mah seru banget. Apaan sih? Benar. Tapi, aku udah mulai capek. Aku mau berendam. Nyantai dulu. Kamu juga tahu, dengar nih. Kartuku ini sehari cuma bisa tarik 100 juta. Di kota besar begini, banyak banget aturan ATM. Menyebalkan. Aku cuma bawa kartu ini doang. Kak, biar ku urus aja. Kalau mau main sekarang, bisa ditagih dulu. Tagih apaan? Aku punya uang. Aku mah nggak bodoh. Bunga kalian tinggi banget. Emang aku mau bagi-bagi uang? Kalian anggap aku mesin uang? Kak, kebetulan banget nih. Kami lagi ada acara. Asal tagih sekarang, dalam 2 jam, bebas bunga. Kak, gimana kalau tagih dulu 100 juta, nanti kamu tinggal lunasi aja. 100 juta ya? 100 juta apa nggak terlalu dikit? Ya udah. Ya udah, 100 juta. Sesuai katamu. Oke. Mari silakan. Mari silakan. Kak, tunggu di sini dulu. Ku cari orang buat pinjaman dulu. Kak, mau makan apa? Apel, jeruk, plum, kastanya, pir. Mana toiletnya? Mari, masuk aja ke dalam. Kamu Rika. Pak Kusmo bilang kita rekan. Sudah ku cek. Di sini nggak ada CCTV. Langsung bilang aja. Ayahku bilang, yang datang itu Rangga. Kamu... Adit. Anak haram. Kamu putri Pak Kusmo. Anak haram? Kayaknya cuma tumbal. Guntur gak rela anaknya kemari. Makanya kamu jadi tumbal. Terserah mau mati atau enggak. Dengar ya. Jangan merusak misiku. Paham? Nggak usah tatap aku begitu. Kalau aku nggak salah, kamu sama kayak aku. Kamu itu anak haram. Lagian kamu di sini setidaknya udah sebulan lebih. Belum nemu kesempatan bagus, ya kan? Aku kemari mau bantu kamu ambil hadiah. Kamu? Gak bakal sih. Kamu tahu hadiah itu apa? Apa? 1 jari Pak Bimo. Hah? Pantesan dari tadi misterius amat. Sampai bawah tanah baru kabari aku. Udah takut kan? Pak Bimo itu raja tinju di Tewita. Dengan tubuh begini, gak bakal bisa lawan dia. Apapun hadiahnya, bakal kudapati. Oke. Kalau kamu bisa dapatin, aku jadi kekasihmu. Sepakat. Nanti kita transaksi dulu. Atau nggak bakal ketemui dia. Sepakat. Tuan, transaksi 2 miliar. Cek, ini jaminannya. Tapi kuperingatkan, kami akan verifikasi ceknya dahulu. Kalau palsu, kami ambil tindakan. Terserah. Aku punya uang.
Kak, mari silakan. Chipnya udah beres. Hmm. Berikutnya, mau ketemu Pak Bimo. Sebelum mereka menyadari ada masalah, ku habiskan uangnya. Terkunci! Tambah 200 juta. Jir! Masih terkunci. 200 juta. Masih terkunci. Taruh semua. Jir. Kak, mungkin... Siapa kakakmu? Jangan asik kakak-kakak. Mungkin kamu harus ikut aku. Aku masih main. Pergi. Main apaan? Cek kamu palsu. Pura-pura lagi. Tahan dia. Siapa bilang cekku palsu? Bocah. Berani banget kamu. Beraninya nipu. Di tempat aku pula. Bawa dia ke ruang interogasi. Bos, ini dia. Bos, ini sudah fix. Cek ini palsu. Jago malsuin juga ya, penjudi muda begini. Langka banget. Katakan, siapa yang nyuruh cari masalah di sini? Gak ada yang nyuruh. Aku emang pengen main aja. Kayaknya... Enggak juga deh. Guntur yang nyuruh. Guntur, hubungan kami baik-baik saja. Kamu enggak bisa bohongi aku. Terus? Aku bukan mau cari masalah. Aku mau selamatin kamu. Pak Kusmo mau bunuh kamu. Kalau Pak Kusmo mau bunuh aku, Guntur mah tinggal hubungi aku aja kan? Nggak perlu kamu yang peringatkan. Anjir Pak Bimo, dasar bego. Ada mata-mata di sekitarmu. Guntur terpaksa nyuruh aku kabari kamu. Jir mau kabur, hah? Rika, serang! Rika, serang! Anjir, beraninya nipu aku. Anjir. Jangan gerak! Jangan gerak. Duduk. Jangan gerak. Anjir, sebenarnya apa mau kalian? Jangan panik. Kami mau uang, nggak ngebunuh. Minjam jarimu aja. Lakukan. Kamu... Bentar aja. Mau ngapain? Kamu... Ayo Rika, hubungi ayahmu, suruh dia kemari. Oke.
Berdiri. Anjir, bisa-bisanya dihajar dua bocah sialan ini. Ayo. Ayah, udah jam berapa ini? Nggak ada gerak-gerik. Apa dia jadi ciut? Rangga, masa kamu nggak ngerti? Kelemahan bocah itu adalah ibunya. Demi wanita murahan itu, dia rela lakuin apapun. Ada sesuatu nih, akhirnya dia beraksi juga. Akhirnya mati juga dia. Sekarang Pak Kusmo pasti tetap dia. Ayah, hebat juga kamu. Bisa kepikiran ide semantap ini. Aku pengen pretelin bagian tubuhnya dan bawakan ke hadapan wanita murahan itu. Biar dia mati nggak tenang. Hah?